Pemirsa, mayat anak perempuan ditemukan warga terbungkus dus mie instan dan karung di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Minggu pagi. Sehari sebelumnya warga melihat seorang pria menyimpan karung tersebut lalu naik kendaraan umum menuju arah Bandung. Satreskrim Polres Subang melakukan visum terhadap korban di ruang jenazah RSUD Subang. Dari hasil visum sementara, korban mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan atas serta adanya dugaan kekerasan seksual. Korban yang merupakan anak perempuan diperkirakan berusia 5-6 tahun ini ditemukan oleh warga di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung, tepatnya di perkebunan teh di Kampung Sari Reja, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Korban ditemukan terbungkus dalam dus mie instan dan karung. Menurut saksi mata, sehari sebelumnya ada seorang pria berkaos putih berjalan membawa karung, lalu meletakkannya di lokasi temuan jenazah dan naik kendaraan umum menuju ke arah Bandung. Meski sempat curiga, warga tidak berani membuka bungkusan karung. Polisi menduga korban meninggal sudah lebih dari 2 hari. Saya dengan teman-teman di sini nggak curiga apa-apa. Ya, saya mungkin itu ketinggalan gitu. Kasus kini dalam penanganan Satreskrim Polres Subang. Ditemukan di TKP ada sebuah bungkusan yang dibungkus oleh kardus yang sudah dibuka oleh masyarakat. Kemudian kami koordinasi dengan rekan kami yang dari identifikasi. Kemudian di situ dibuka, ternyata di sana ditemukan sesosok mayat mungkin yang diperkirakan berumur di antara 5-6 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Wanita asal Subang, Jawa Barat ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar kos di Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar, Bali. Korban diduga tewas dibunuh karena ada luka senjata tajam di lehernya. Dwi Farika Lesari, wanita 24 tahun asal Subang, Jawa Barat, ditemukan tidak bernyawa di kamar kos yang terletak di lantai 2 di Thalia Homestay Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar, Bali. Saat ditemukan, korban dalam kondisi nirbusana dan bersimbah darah. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan teman kos yang mendengar suara seperti benda jatuh dari kamar korban. Saksi bersama penjaga kos kemudian melihat kamar korban dan menemukan korban tewas dengan luka senjata tajam di lehernya. Polresta Denpasar sudah memeriksa 4 saksi dalam kasus ini. Dari olah TKP sementara yang dilakukan pihak kepolisian, memang ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan ditemukan darah di seputaran TKP. Kita menduga memang dugaan awal telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Seorang tahanan kasus narkoba Polres Indramayu yang dititipkan di Lapas Kelas 2B Indramayu, Jawa Barat tewas dengan luka di leher dan perutnya. Korban diduga tewas dianiaya akibat dendam sesama tahanan. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat jenazah Arwito, tahanan kasus narkoba, tiba di rumah duka di Desa Mekarjati, Indramayu, Jawa Barat. Arwito yang baru 1 hari dititipkan di Lapas Kelas 2B Indramayu diduga tewas akibat penganiayaan sesama tahanan. Dari hasil penyelidikan, Arwito tewas dengan luka lebam di leher dan perut. Polisi sudah mengidentifikasi 2 penganiaya Arwito. Kita sudah selidik-selidik, sementara kita baru dapat 2 nama. Ya, 2 nama. Motifnya apa, Pak? Motifnya kalau saya lihat biasa di dalam itu ada yang dinamakan kalau orang itu cepu, ya. Nah, dia cepu di luar, sehingga mungkin ada penghuni yang di dalam itu merasa tercepukan dengan dia. Nah, sekarang dia masuk, nah sehingga dia balas dendam, kelihatannya begitu. Sementara polisi masih mendalami kasus ini dan menyelidiki pelaku lainnya yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.
Dua wisatawan lokal di Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia ditabrak truk Minggu siang. Diduga pengendara motor terlalu kencang di jalan menurun usai berkunjung ke Gunung Bromo. Dua pengendara motor meninggal di tempat, tepatnya di jalur wisata Gunung Bromo, Desa Poh Gading, Kecamatan Paserpan, Pasuruan. Korban masing-masing bernama Muhammad Akmal dan Sahrul Amin, warga Bangkalan, Madura. Keduanya meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat motor korban melaju kencang di jalan menurun usai berwisata ke Gunung Bromo. Namun di lokasi kejadian motor korban melewati marka jalan dan di saat bersamaan sebuah truk melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terelakkan. Roda 2, yang mana salah satunya pada saat di TKP akan mendahului dari rekannya, tetapi kurang konsentrasi sehingga pada saat mengambil jalur berlawanan dari arah Pasuruan menuju Bromo terjadi kecelakaan dengan kendaraan R4 truk. Untuk proses penyelidikan, kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Langgar aturan protokol kesehatan COVID-19, ratusan warga penghuni villa di kawasan Puncak dibubarkan. Selain menginap tanpa bukti hasil tes rapid antigen, satu villa dihuni puluhan orang. Petugas Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bogor gencar merazia penghuni villa yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kali ini petugas menyasar villa yang rata-rata disewa oleh wisatawan dari luar daerah Bogor dan tidak memiliki surat bukti hasil rapid test antigen. Dari pemeriksaan, petugas mendapati wisatawan melanggar protokol kesehatan, tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Bahkan dalam satu villa dihuni lebih dari 20 orang sehingga petugas terpaksa membubarkan dan meminta wisatawan kembali ke daerah asal. Tadi kita lihat satu villa itu diisi sampai 40 orang, ya, ada yang 30 orang. Satu villa, ya, bayangin protokol kesehatannya tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena memang saat itu sangat berbahaya, ya, begitu. Sementara itu, para penghuni villa mengaku kecewa karena mereka telah membayar penuh, namun mereka mengaku pasrah karena telah melanggar PPKM. Baru tadi pagi sampai. Baru tadi jam 7 pagi. Oh gitu. Iya. Ada harapan gak kepada pemerintah seperti apa tentang adanya razia ini? Ya cepat sembuh aja lah begitu. Tapi mendukung kan dengan adanya? Mendukung. Saat ini Kabupaten Bogor tengah melakukan adaptasi kebiasaan baru peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih berlaku hingga tanggal 25 Januari mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.